Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengambil data ya dari memori internal atau internal storage smartphone Android yang touchscreen-nya bermasalah, layar touchscreen-nya bermasalah, ditambah konektornya tidak bisa jadi penghubung dengan komputer. Dihubungkan ke komputer dia malah tidak terdeteksi. Oke. Ada triknya, kita akan coba. Jadi di sini ada dua smartphone saya. Yang pertama adalah HTC One M7 atau HTC One seri M7, dimana dia mengalami trauma pada layarnya karena satu atau banyak hal sehingga tidak bisa digunakan. Tombol powernya tidak bisa difungsikan, tapi sejatinya smartphone ini menyala aktif ya, terutama koneksinya juga nyala. Di telepon bisa, hanya saja harus diakali dengan menggunakan handsfree. Kita mencolokkan handsfree baru bisa. Oke. Data yang tersimpan di dalam internal memori ini tidak terlalu banyak, tapi internal memorinya berkapasitas 64 GB. Sayangnya tidak terdapat slot memori eksternal, sehingga kecil kemungkinan bisa di backup datanya. Oke. Untuk yang satu lagi, saya ada Motorola Droid Razr seri Max HD atau XT926. Dia ini punya kapasitas memori 32 GB. Jadi ada data yang tersimpan dan mau saya pindah atau mau saya ambil. Untuk tombol-tombolnya sendiri semua masih berfungsi normal, selain touchscreen-nya ini. Fitur touchscreen menjadi untouchable. Ada sedikit trauma di sini. Nah, seperti ini ya. Suara terdengar tadi. Karena ada slot memori eksternal di dalam sini, kita akan pindahkan data dari internal di copy ke eksternal. Oke, simple ya, teorinya simple. Hanya saja karena fitur touchscreen-nya tidak bisa digunakan, kita akan menggunakan trik yang berbeda. Caranya, kita akan manfaatkan si memori eksternal seperti ini. Saya gunakan yang berukuran 4 GB saja untuk demo ya. Lalu menggunakan mouse biasa aja, USB optical mouse ya. Lalu ada slot kabel konektor USB OTG ya, OTG. Oke. Sekarang kita coba mulai. Sebelumnya kita lihat ini ada notifikasi ya, sayangnya tidak bisa disentuh. Koneksi data atau internet nyala aktif, tapi saya tidak bisa menyentuh apa-apa. Volume aktif, power aktif. Power tidak aktif. Jadi ini kendalanya. Saya tetap bisa menerima pesan masuk, SMS masuk, telepon masuk, WhatsApp masuk, tapi tidak bisa membukanya tanpa trik khusus. Untuk mulai kita coba dulu masukkan memori cardnya ke dalam slot yang tersedia. Oke. Dimana tadi? Ini dia. Kita masukkan. Sudah masuk ya dalamnya. Lihatkan saja dulu di sini supaya mudah melihatnya. Ini aja nih. Sekarang sambungkan si OTG ini dengan USB mouse. Oke, kita lihat ada pesan masuk tapi tidak bisa saya otak-atik. Biarkan saja.
Lalu pasang si mouse ini di port yang benar ya. Motorola Droid Razer Max HD ini ada dua port USB untuk charger dan kabel data. Kabel datanya tidak bisa digunakan karena tidak terdeteksi tadi. Terus ini port HDMI ya, jadi dia high definition untuk video dan audio ya, ke komputer atau ke proyektor. Nah ini pasang di slot untuk USB sampai mouse-nya menyala. Kelemahannya adalah pada menggunakan sistem ini, dia akan menggunakan power yang cukup besar dari baterai. Jadi menyebabkan daya tersedot ya, sehingga baterai lebih boros. Sambil menunggu menyala, saya gunakan coba buat yang di STC ini ya, colok, dia menyala. Oke, betul. Tapi di STC ini tidak bisa digunakan si mouse ini. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena tidak support. Ya, jadi tidak semua bisa ya. Hanya saja bisa dicoba di handphone Anda bila mengalami hal yang sama. Oke. Ini tidak bisa diapa-apain. Oke. Untuk data yang mau diambil ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi teorinya bila kita mau mengambil datanya, kita bisa coba terapkan seperti yang saya praktekkan ini. Oke, setelah masuk ke dalam sistem, setelah up ya, kita colok ini, USB nyala. Nah, kita akan mengfungsikan mouse ini seperti di komputer. Oke, kita bisa klik OK, bisa scrolling, bisa membuka menu. Dengan cepat saja, baterai sudah tinggal sedikit disedot oleh si mouse ini. Saya menggunakan aplikasi yang di-download dari Play Store. Itu ada ES File Explorer. Kita klik saja langsung. Kita bisa temukan di Play Store ya, dia fungsinya sebagai file manager atau explorer seperti di komputer. Nah, ini terdeteksi ada memori internal sebesar 26 GB untuk data penyimpanan, yang terpakai 15 GB. Nah, di sini ada SD card atau eksternal yang tadi saya masukkan 4 GB tadi. Caranya kita klik langsung, kita explore ke folder yang ingin di backup datanya. Saya contoh aja, misalkan di folder kamera ini ada beberapa gambar. Saya akan coba tahan di copy. Saya ambil 2 foto, lalu pilih ini, lalu kita kembali ke home, ambil ke SD cardnya. Misalnya mau taruh di sini, bisa buat folder baru di sini. Oke, beri nama misalnya backup ya. Oke, setelah jadi, kita bisa tempel di sini. Oke. Saran saya lakukan ini satu persatu, tidak sekaligus semuanya. Kita kembali ke internal. Kenapa? Karena ini akan nyedot baterai banyak ya. Kalau kita copy sekaligus satu folder yang besar ukurannya, tentunya waktu untuk membackup atau mengcopy itu akan menjadi lebih lama, sehingga apabila baterai tiba-tiba habis, resikonya data rusak atau tidak selesai pekerjaannya. Apalagi jangan langsung di-cut ya, di-copy saja dulu. Setelah selesai copy seperti ini, kita bisa lakukan hal lain, misalnya mereset data ke setelan pabrik handphonenya ya. Jadi fungsikan ini, si mouse ini seperti mouse komputer di PC untuk menggantikan si USB di si touchscreen ya, karena si touchscreen ini nggak bisa. Oke,
Jadi seperti itu. Dari praktek ini semoga bermanfaat. Jadi tidak semua bisa digunakan, tidak semua smartphone bisa menggunakan trik ini, tapi mungkin bisa dicoba pada handphone Anda yang mengalami masalah serupa. Oke, demikian dari saya. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.